Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang morfologi dari tanah. Yang pertama, sifat morfologi tanah adalah sifat-sifat tanah yang dapat diamati dan dipelajari di lapangan. Sebagian dari sifat-sifat morfologi tanah ini merupakan sifat fisik dari tanah tersebut. Yang berikut profil dari tanah. Profil tanah merupakan penempang melintang tanah atau irisan tegak lurus ke bawah dari permukaan tanah yang menampakkan lapisan-lapisan tanah atau disebut dengan horizon. Horizon itu sendiri adalah lapisan tanah yang kurang lebih sejajar dengan permukaan bumi dan mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Yang berikut profil tanah dibagi atas 3 bagian: solum, lapisan tanah atas, lapisan tanah bawah. Yang pertama adalah solum. Solum adalah tanah yang berkembang secara genetis, merupakan lapisan tanah mineral dari atas sampai sedikit di bawah batas atas horizon C, terdiri dari horizon O, A, E, dan B. Yang berikut adalah lapisan tanah atas. Lapisan tanah atas ini merupakan lapisan tanah yang subur karena mengandung banyak sekali bahan alam, terdiri dari lapisan horizon O dan A. Yang terakhir adalah lapisan tanah bawah. Lapisan tanah ini berada di bawah lapisan tanah solum, terdiri dari horizon C dan R. Yang berikut adalah keterangan dari horizon tanah. Yang pertama, atau bagian atas dinamakan dengan horizon O. Horizon O adalah lapisan atas, lapisan olah, lapisan humus, lapisan teratas suatu penampang tanah yang biasanya banyak mengandung bahan organik atau beta. Sebagai hasil dekomposisi, seresah sehingga warnanya gelap, merupakan lapisan tanah. Di bawah horizon O adalah horizon A. Horizon ini adalah horizon mineral ber-BOT sehingga warnanya agak gelap. Di bawah itu adalah horizon E. Horizon mineral yang telah tereluviasi atau tercuci sehingga kadar BOT, lihat silikat, F dan Al-nya rendah, tetapi pasir dan debu kuarsa atau sesquosida dan mineral resisten lainnya tinggi. Warna di horizon ini terang. Yang berikutnya adalah horizon B, horizon iluvial atau horizon tempat terakumulasinya bahan-bahan yang tercuci dari horizon di atasnya atau akumulasi bahan iluvial. Yang berikutnya adalah horizon C. Horizon C ini atau lapisan batuan induk merupakan hasil pelapukan dan penghancuran oleh iklim terhadap batuan induk yang berlangsung lama. Sifatnya mirip dengan batuan induk. Dan yang terakhir adalah horizon R atau biasa disebut dengan bedrock, merupakan lapisan paling dasar dari tanah yang terdiri dari batuan yang sangat kecil dan belum mengalami pelapukan. Yang berikut kegunaan dari profil tanah. Kegunaan dari profil tanah ini dibagi atas 3. Yang pertama, untuk mengetahui kedalaman lapisan tanah, yaitu di lapisan tanah atas O dan A dan lapisan tanah solum O, A, E, dan B. Yang kedua, untuk mengetahui kelengkapan atau diferensiasi horizon pada tanah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui warna dari tanah. Warna dari tanah juga didasarkan pada 3 variabel. Yang pertama adalah W. W ini adalah warna spektrum yang dominan sesuai dengan panjang gelombang. Yang kedua adalah value. Value ini menunjukkan gelap terangnya warna, sesuai dengan banyaknya sinar matahari yang dipantulkan ke tanah tersebut. Dan yang terakhir adalah chroma. Chroma ini menunjukkan kemurnian atau kekuatan dari warna spektrum dari tanah. Chroma ini didefinisikan juga sebagai gradasi kemurnian dari warna atau derajat pembeda adanya perubahan warna dari kelabu atau putih atau putih netral itu 0 ke warna lainnya yaitu 19. Yang berikut tekstur tanah. Tekstur tanah ini merupakan sifat yang menggambarkan kasar halusnya tanah dalam perabaan yang ditentukan oleh perbandingan berat fraksi-fraksi. Penyusunannya meliputi pasir 2 mm sampai 50, debu
50 sampai dengan 2, lihat kurang lebih dari 2U lebih dari 2 mm di seluruh tanah kasar atau kerikil sampai batu. Yang berikut struktur dari tanah. Struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan ruang partikel-partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lain, membentuk agregat dari hasil proses pedogenesis. Struktur ini terjadi karena butir-butir pasir, debu, dan tanah liat itu saling terikat satu sama lain oleh suatu perekat seperti bahan organik, oksida-oksida besi, dan lain sebagainya. Yang berikut, macam-macam dari struktur tanah. Struktur tanah itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, struktur tanah berbutir atau granular. Granular ini adalah agregat yang membulat. Biasanya diameternya itu tidak lebih dari 2 cm. Umumnya terdapat pada horizon A, yang dalam keadaan lepas disebut dengan chromes atau spherical. Yang kedua adalah kubus atau blocky. Berbentuk jika sumber horizontal sama dengan sumber vertikal. Jika sudutnya tajam disebut kubus, yaitu agular blocky. Dan jika sudutnya membulat, maka disebut dengan subkubus membulat atau subagular blocky. Ukurannya dapat mencapai 10 meter. Dan yang ketiga adalah lempeng atau biasa disebut plate. Bentuknya sumbu horizontal lebih panjang dari sumbu vertikalnya. Biasanya terjadi pada tanah liat yang baru terjadi secara deposisi. Yang terakhir adalah prisma. Bentuknya jika sumbu vertikal lebih panjang daripada sumbu horizontalnya. Jadi, agregat terlarang pada sumbu vertikal. Seringkali mempunyai 6 sisi dan diameternya mencapai 16 cm. Banyak terdapat pada horizon tanah B yang berliat. Jika bentuk puncaknya datar disebut parismatik dan bulat disebut kolumner. Meteran roll, pisau, alat tulis, dan cangkul. Di sini saya akan melakukan praktikum dasar ilmu tanah gitu tentang morfologi. Hal pertama yang dilakukan adalah cari tempat atau lahan atau kawasan yang terdapat irisan tanah. Bersihkan irisan tanah menggunakan skop atau cangkul untuk memperjelas batas horizon dari tanah. Setelah itu, ukur irisan tanah menggunakan mistar gulung, mistar kayu, atau mistar dibuat dari karton. Tentukan batas horizon dari tanah dan garis batas tersebut menggunakan pisau. Ukur ketebalan dari batas horizon tanah tersebut. Dan setelah itu, amati masing-masing horizon mengenai ciri-cirinya. Catat ciri-ciri morfologi tanah di lahan sekitar profil tanah dan foto atau gambar penampang profil tanah yang diamati.
Tanah pertama teksturnya pasir, mempunyai luas permukaan yang kecil. Tekstur tanahnya juga ringan termasuk tanah solum. Tanahnya agak sedikit kasar termasuk dalam tanah granular. Pada tanah kedua, tekstur tanahnya ringan, yaitu tanah yang dominasi fraksi pasiran. Tanahnya terasa sedang, struktur tanahnya agregat yang membulat. Pada profil tanah ketiga, tanahnya bertekstur lempung atau liat, mempunyai luas permukaan yang besar, sehingga tanahnya mampu menahan air. Warnanya agak gelap, tekstur tanahnya kasar, struktur tanahnya berbentuk kubus. Pada profil tanah terakhir, tekstur tanahnya berat yang dominasi fraksi lempung. Tekstur tanahnya juga kasar, termasuk dalam struktur tanah kubus membulat atau subagular blocky. Warna tanahnya gelap, serta kondisi tanahnya lembab.